القرآن يواخذنا لطريق الخير يعذبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواخذنا لطريق الخير يعذبنا الله تعالى أنزله. Pada beliau dengan segala rasa penuh cinta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati para alim ulama, para kiai, wabil khusus ashab as-sa'adah, keluarga besar Pondok Pesantren Minhatul Thalibin, khususnya Pak Kiai Haji Mahmud, Pak Kiai Haji Hati Mahbub, dan para jajaran Ustadz Sadayana, pemerintahan yang saya hormati, para pejabat, Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Kapolsek, Bapak Dandi, Pak Camat, Pak Lurah, para punggawa NKRI, dan kang kula hormati jamaah-jamaah sedaya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Pumangan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang ini kita semua sama-sama bertabarruk ngalap barokah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu termasuk syafi'un musyaffa'un, yang diberikan syafaat oleh Allah dan juga bisa memberikan syafaat kepada kita semua berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semua datang di sini hanya satu tujuannya, ngalap barokah kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan barokah kepada Al-Quran hidup kita jadi barokah. Kita punya kehidupan di dunia dan akhirat jadi barokah. Kalau kita punya kerja jadi barokah. Kita dapat rezeki jadi barokah. Segala langkah kehidupan kita diiringi dengan nurul Quran, cahaya Al-Quran, juga kita dapat barokah semua. Ini pentingnya barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Rasulullah itu sahibus syafaah lil mudznibin, yaitu adalah orang yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senangnya dosa, senangnya berbuat dosa, yaitu adalah orang-orang yang musirrina bidzunub, orang-orang yang terlampau sering melakukan dosa, tenggelam dalam dosa. Itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini sering melakukan dosa. Ini termasuk ashabud dosa, termasuk kita mutbi'ina lil maksiat. Kita ini kadang-kadang mengikuti maksiat.
Jadi mut'al at-tabi'ina lima la yardahullah. Kadang-kadang mengikuti sesuatu yang Allah tidak ridho, walaupun itu halal, yang disebut tidak thayyib. Makan sekali nggak cukup sekali, enak tambah 2 piring 3 piring, makanan mentok sampai ke tenggorokan. Nah itu namanya ini la yardahullah. Ini kita sering mengikuti syahwat. Maka itu kita perlu syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pasca pandemi ini mulai merebak lagi jamaah-jamaah Rawdatun min Riyadil Jinan, jamaah-jamaah taman surga, yaitu majelis ilmu sudah mulai merebak lagi, alhamdulillah. Pesantren dulu di pandemi juga banyak yang tutup, di Buntet juga sama, banyak yang tutup, kecuali pesantren saya yang tak tutup. Saya bilang alhamdulillah pesantren saya. Kemudian kegiatan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani setiap malam Jumat juga enggak tutup. Cuma kita hati-hati aja, syariatnya dijalankan, physical distancingnya, cuci tangannya, pakai maskernya. Sebetulnya saya juga dulu pernah kena COVID dulu. Cuma saya enggak ngomong sama siapa-siapa kalau saya kena COVID. Tapi alhamdulillah enggak nular sama santri, tidak menular, dan alhamdulillah enggak bahaya. Cuma 4 hari 5 hari selesai. Paling nular-nular itu sama supir saya, itu cuma 2 hari aja, itu juga selesai. Alhamdulillah sembuh. Sebetulnya ini saya sudah curiga ini COVID nih. Buktinya apa? Ini saya nggak bisa minum bau-bauan deh. Tapi saya nggak bicara sama santri. Santri tetap salaman, kamu tetap salaman. Jamaah-jamaah juga kalau malam Jumat ya tetap salam sama saya. Tapi alhamdulillah nggak ada laporan ketularan, nggak ada. Santri-santrinya sehat-sehat aja. Rupanya COVID itu sebenarnya sama saya aja, Pak. Jadi begitu saya selesai, ini yang tertular malah supir saya ini. Cuma 2 hari, alhamdulillah selesai. Dulu. Sekarang saya bilang di pesantren nggak ada corona. Saya bilang kalau di sini tidak ada corona. Waktu itu Pak Kapolres sempat bicara, oke ini kok kegiatan jalan. Saya bilang nah, Pak Kapolres nggak ada corona di sini Pak Kapolres. Oh alhamdulillah. Emang adanya Toyota dengan Honda, kok corona nggak ada. Corona mah tahun 8 bulan saja. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ini setiap datang ke sini selalu mengamati ya Minhajut Talibin ini, ya yang dipimpin oleh Kiai Mahfud dengan Kiai Ade ini. Jadi mulai tata-tata hanya satu rumah kumpul, saya bilang terus nanti juga barokah. Kalau barokah tuh capek tapi tambah banyak, pegel tapi tambah besar. Kalau buat pesantren jangan ragu-ragu, laksanakan. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti kalau nanti-nanti nggak bakal jadi. Kalau kita buat sesuatu tuh laksanakan. Kalau kita mau bisnis usaha sesuatu seadanya laksanakan, nanti jadi besar. Kalau ngitung dulu, wah berarti saya kalau mau usaha ini berarti fasilitasnya harus ada ini sekian juta, ini sekian juta, lahannya begini-begini, kira-kira butuhnya 2,5 miliar. Itu pekerjaan belum jadi, udah pingsan duluan dibawa ke rumah sakit. Apa sebab? Mikiri itu. Jadi yang ada aja dulu. Akhirnya sepetak 2 petak tambah terus, insya Allah mudah-mudahan akan jadi besar nanti. Nanti juga kebuka sendiri, nanti rumah-rumah nanti juga orang akan dijual, dikasihkan sama pesantren barokah, ya kan? Itu caranya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, caranya seperti apa? Ya seperti itu. Jadi harus melangkah sendiri. Ya kalau seumpama Kiai Mahfud dengan Kiai Ade pada waktu zaman dulu mikirin mau buat madrasah begini biayanya berapa? Seumpama menelan biaya dengan tanahnya semua 1 miliar. Pada waktu keadaan Kiai Mahfud dan Kiai Ade zaman dulu yang nggak masuk akal. Gimana caranya yang nggak tahu. Tapi kan buktinya Allah mewujudkan. Kenapa? Karena langkahnya antum, langkahnya panjenengan sudah melangkah. Ketika Allah memerintahkan fantashiru fil ard wabtaghu ma kataballahu lakum atau wabtaghu min fadlillah. Langkahkan kakimu, jangan diam, cari itu fadlullah. Yang namanya fadlullah itu bukan adlullah.
As-Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Antni di dalam bukunya kitab As-Silsilatul Muntaliqat mengatakan bahwasanya ada adlullah, ada fadlullah. Kalau adlullah itu keadilan Allah, muqabalatu syai'in bi syai'in. Orang Yahudi puasa 1 kali dihitung oleh Allah pahala 1 kali. Orang Yahudi ibadah 1 kali dihitung 1 kali. Ini namanya adlullah. Tapi kalau orang Islam itu diperintah oleh Allah bukan adlullah tapi fadlullah, anugerah Allah. Kalau anugerah Allah ya bukan muqabalatu syai'in fi syai'in. Itu sih sifatnya mujawazah, al-mutajawiz fil afi wal mutajawiz fil rahmah. Itu sifatnya Allah yang maha keterlaluan, yang maha luar biasa di dalam memaafkan kalian semua, di dalam memberikan rahmat dan anugerah kepada kalian semua dengan satu, tidak ada batasnya. Jadi kalau Allah bicara fadlullah, kita jangan bicara akal. Makanya kalau kita buat pesantren jangan logika. Kalau kita terjun untuk bisnis jangan pakai akal dan logika, nggak akan masuk. Kenapa? Sebab yang namanya rezeki pekerjaan pesantren madrasah itu bukan adlullah, itu fadlullah. Hadza min fadli rabbi. Jadi jangan pakai akal. Walaupun tidak pakai akal, yang penting apa? Laksanakan ikhtiar semampunya untuk mewujudkan itu urusan Allah. Kita tidak mampu, kita tidak punya uang, tapi Allah membuktikan hari ini terwujud. Saudara-saudara sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pada waktu zaman dahulu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu perintah yang tidak masuk akal, tapi Nabi Ibrahim melaksanakan. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah selesai, setelah membangun Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian diperintahkan oleh Allah, ya Ibrahim, labbaik wa sa'daik ya Rabbi, ada apa wahai paduka Tuhan? Ka'bah sudah dibangun. Azan dulu ya. Saudara-saudara sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada waktu zaman dahulu pernah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Nabi Ibrahim melaksanakan. Nabi Ibrahim pada waktu itu baru membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah selesai, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, ya Ibrahim, fa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Ya Ibrahim, panggil seluruh manusia, seluruh dunia, dari mulai sekarang sampai zaman
datangin hari kiamat. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, kamu panggil Ibrahim, suruh mereka haji datang ke Baitullah ini yang telah kamu bangun. Ya'tina min kulli fajjin amik. Allah menjanjikan pasti mereka akan datang untuk datang berhaji. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Jawabannya Nabi Ibrahim, inggih Gusti. Nabi Ibrahim itu orangnya inggih Gusti. Padahal Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin zamannya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala suruh mengundang manusia seluruh dunia dari utara sampai dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, sampai datang hari kiamat nanti dipanggil Ibrahim. Ini satu perintah yang tidak masuk akal. Tapi apakah Nabi Ibrahim itu protes? Tidak. Apa Nabi Ibrahim itu menentang? Tidak. Apa Nabi Ibrahim minta fasilitas? Tidak. Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, bagaimana saya mungkin bisa memanggil seluruh manusia dunia? Zaman sekarang belum ada HP, belum ada WA, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Lah gimana caranya ya Allah? Apa Nabi Ibrahim seperti itu? Enggak. Nabi Ibrahim jawabnya apa? Menghadap satu perintah yang sangat besar, tugas yang sangat besar, tugas yang sangat mulia, tugas yang maha agung yang tidak masuk akal, di luar batas kemampuannya dia. Nabi Ibrahim menjawab, nggih Gusti. Dibangun Bapak tadi pusadayani, kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dilakukan. Bagaimana caranya? Nabi Ibrahim hanya ikhtiar semampunya sebatas manusia. Naik di Jabal Qubais. Naik di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adalah gunung yang di samping Masjidil Haram yang ada di atas. Sekarang ada istana rajanya. Itu namanya Jabal Qubais. Nabi Ibrahim ikhtiar seadanya, sebatas kemampuannya dia sebagai manusia. Dia bukan Tuhan, bukan manusia, dengan satu keyakinan bahwa Allah memerintahkan, berarti Allah akan memberikan fasilitas kepada saya. Yang penting saya lakukan apa adanya. Betul kata Rasulullah, wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap sesuatu, lakukan semampumu, jangan diam. Ini prinsipnya orang buat pesantren. Semampunya lakukan, nanti yang membesarkan urusan Allah, namanya fadlullah. Akhirnya Nabi Ibrahim naik di Jabal Qubais. Kata Nabi Ibrahim mengatakan sambil menjerit-jerit kayak orang adzan, nengok ke kanan, nengok ke kiri, ya ayyuhan nas, inna Allah qad amarakum bil haji bil bihadzal baitil atiq fahujju ilaih. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian semua wahai manusia, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, sekarang sampai hari kiamat, saya undang kalian semua berdasarkan perintah Allah, diundang oleh Allah kalian untuk datang haji ke Baitullah ini. Zamannya Nabi Ibrahim, kalau ada orang mungkin Nabi Ibrahim seperti itu ditertawakan. Zamannya Nabi Ibrahim tak ayah naon-naon, can ayah naon-naon, can ayah HP, can ayah naon-naun. Tetapi bukti zaman sekarang, peradaban manusia zaman sekarang, semua orang seluruh dunia semuanya haji ke Baitullah dan datang. Ini namanya fadlullah, anugerah. Jadi itu jaminan Allah, bukan jaminannya sampean. Hidup itu yang menjamin bukan diri Anda, tetapi Allah yang menjamin. Tinggal kita melakukan, mau melakukan tidak. Kalau mau melakukan, lakukan semampumu. Allah yang membesarkan. Itu namanya fadlullah. Tong cicing, we pengen buat pesantren cicing, we. Jadi gaduhnya nih gaduh kepengenan, we abdi mah hoyong iya, hoyong bae itu manusia hoyong anjir. Lakukan semampunya. Kalau ngajar saya. Nah, buat madrasah kamarna dibuka sepeta, ke insya Allah akan nyari Gusti Allah eta urusan. Leres teh. Bapak teh bisa, ini namanya fadlullah. Kenapa? Karena tahu bahwasanya kemampuan manusia itu memang Allah tahu bahwa kemampuan manusia di dalam menjalankan perintah Allah itu kadang-kadang kemampuannya sangat minim. Allah tahu bahwa manusia itu bukan segalanya. Allah tahu bahwa manusia itu bukan maha kuasa. Allah tahu bahwa manusia itu tidak punya apa-apa. Maka dari jaminan siapa al-kafir? Allah.
Jadi maka Allah perintahnya bukan buatlah ini bukan fantashiru fil ardh. Jangan diam kamu, keluar. Kalau kamu pengen banyak duitnya jangan diam di rumah, keluar baik. Asal keluar muter-muter dapat duit. Wabtaghu min fadlillah, namanya fadlullah, anugerah. Enggak usah harus diakal-akal. Orang Islam sholat satu dihitung 10, di Masjidil Haram sholat satu dihitung 100.000. Itu namanya fadlullah, anugerah Allah, bukan adlullah. Makanya yang dicari oleh NU itu fadlullah, bukan adlullah, anugerah Allah, bukan keadilan Allah. Maka NU tidak pernah punya rencana membuat partai keadilan, nggak pernah. Apa sebab? Yang NU harapkan bukan keadilan Allah, tapi anugerah. Anjing masuk surga bukan keadilan Allah, anugerah Allah. Syafaatul Quran itu anugerah Allah. Allah itu Bapak tadi sadaya, nah mengampuni sadaya dosa nang urang sadaya dengan syafaat Quran. Padahal ibadahnya anjurnya sedikit, dosanya banyak, kesalahan di payunan Allah banyak, tapi diampuni dengan Al-Quran. Itu yang berbicara bukan adlullah, bukan keadilan Allah, tapi yang bicara itu adalah fadlullah, anugerah Allah. Bayangkan kata Rasulullah, ini hadisnya sahih. Man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa madda nafasahu, dipanjangkan nafasnya 3 kali, la ilaha illallah, seperti orang tahlilan orang NU. Apa jaminan Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Anjeun gaduh dosa, eta dosana diampunan sadaya ku Gusti Allah taala. Ieu namina fadlullah. Maka yang Anda harapkan jangan adlullah, fadlullah. Kalau adlullah, anjeun sadaya terus masuk neraka sadaya. Kenapa sih umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa punya dosa sedikit saja kok langsung disiksa oleh Allah, diberikan musibah, diberikan bala, dilaknat oleh Allah? Padahal kaumnya Nabi Nuh, kejahatannya kejahatan apa? Kejahatan ideologi. Umatnya Nabi Soleh, kejahatannya cuma satu, naon kejahatan ekonomi. Umatnya Nabi Musa, kejahatan naon? Kejahatan politik. Umatnya Nabi Lut, kejahatan seksualitas. Cuma satu kejahatan, eta dilaknat ku Gusti Allah taala. Sekarang saya tanya, itu dari 3-4 kejahatan itu semuanya ada di umat Islam, tapi Allah tidak pernah melaknatnya. Kenapa? Karena Allah menghadapi umatnya Rasulullah dengan fadlullah, dengan anugerahnya, bukan dengan keadilannya. Makanya enggak hancur. Makanya anjen kalau seumpama dihadapkan oleh Allah dengan keadilan Allah, pas remak anjen. Sebab apa? Umat Islam sedaya melakukan kejahatan politik yang umat Islam melakukan. Sekarang saya tanya, di Indonesia yang korupsi banyaknya umat Islam atau non Islam? Ada mana nama Muhammadnya, ada din-dinnya lagi, ini din, itu kan berarti agama umat Islam yang melakukan kejahatan ideologi, penyelewengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran digunakan untuk membunuh sesama umat Islam, untuk menfitnah sesama umat Islam. Ini kejahatan ideologi yang dilakukan oleh siapa? Sama-sama umat Islam. Leresnya kejahatan ekonomi ya umat Islam, kecurangan, nimbun minyak, nimbun beras, nimbun apa, sehingga menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang lain. Kejahatan ekonomi yang curang-curang di pasar, yang ngumpet-ngumpet di pasar, curang, seharusnya ini 1 kilo dikurangi 1 kilonya, kurang 1 on, kurang 5 on. Saha eta umat Islam ngelapan sadaya. Kejahatan seksualitas siga Nabi Lut, siga umatnya Nabi Lut, saha ya umat Islam. Oke, kalau nggak percaya tanya tuh sama Pak Bupati tuh. Kalau sumpama dijaring orang-orang yang ada di kota-kota tuh, kadang-kadang warung remang-remang, tadi tanya itu perempuan-perempuan yang semuanya munkhaliat itu apa namanya, sudah pakai setengah telanjang, ada mabok teret nusuk di solokan, dangdutan naon, sadaya kalau ditanya namanya bagus-bagus, neng namina saha, Siti Mutmainnah namanya saha, Syarifah, namanya bagus-bagus. Umat Islam, kejahatan seksualitas umat Islam melakukan, kejahatan politik umat Islam melakukan, kejahatan ekonomi umat Islam melakukan, kejahatan ideologi umat Islam melakukan. Tapi
niku naon sababna umat Islam tidak dihancurkan oleh Allah? Karena Allah bicara umat Islam, bicara fadlullah, anugerah Allah, sementara kalau bicara umat yang lain adalah bicara adlullah, keadilan Allah. Jadi artinya kalau orang pungangan dihadapi oleh Allah dengan keadilannya, terus hancur sadaya anda. Makanya cari fadlullah, makanya Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah, bukan wabtaghu min adlillah, min fadlillah, anugerah. Laras ente? Laras ente? Paham tuh? Paham tuh, paham laras nu penting unggut-unggutan gitu. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada sebuah kejadian yang sangat tragis. Kejadian yang sangat memilukan. Ini supaya anjen sedayaknya kenceng ke NU nah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini catatan bagi para kiai, para ulama di dalam mengajari anak santrinya, dan catatan kepada masyarakat Pungangan kalau mau memasukkan anak ke pesantren, hitung-hitung pesantren mana, siapa gurunya, sanadnya ke mana. Ini kemarin ada kejadian nih Pak, di Indramayu, itu terjadi pada kawan saya. Kebetulan saya setelah kejadian itu saya langsung menjenguk beliau, yaitu adalah Ustadz Farid, Kiai Farid. Beliau itu adalah Rais Thariqah Syadziliyah, yaitu adalah di antara pimpinan Thariqah Syadziliyah yang ada di Indramayu. Jadi anak buahnya Abah Lutfi. Kiai Farid setiap hari zikir dengan masyarakatnya, mengajak masyarakatnya zikir kembali kepada Allah dengan Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah ini adalah thariqahnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili yang hidupnya ada di Maghribi. Abdul Hasan Asy-Syadzili di Maghribi Maroko. Makanya Maroko ini adalah tempatnya para aulia. Makanya kalau bisa anjen eta santri yang ada di dia, kalau sumpama ada generasi eta kedah eta dongkap sumping belajar ngalap barokah di Maroko, di Maghrib. Eta aya bukuna Al-Butrib fi bimasyahiri ulama il-Maghrib. Abdul Hasan Asy-Syadzili itu Maroko ini Maghrib ini adalah maqamul aulia, banyak wali di sana, termasuk As-Sayyidul Imam Sayyid Ahmad At-Tijani anu gaduh thariqah Tijani yang tersebar di Indonesia lewat sanad buntet pesantren. Eta adalah Tijani adalah Maroko, Maghrib. Kemudian saudara-saudara sekalian, Abdul Hasan Asy-Syadzili punya guru. Gurunya namanya siapa? Imam Al-Wasiti. Ini supaya kita tahu bahwa apa yang dibawa oleh Kiai Farid ini adalah pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang thariqah, bukan sembarang wirid zikir. Abdul Hasan Asy-Syadzili punya guru besar, yaitu di sebelah timur, namanya apa? Di daerah Irak, namanya Imam Al-Wasiti, madhab Syafi'i terkenal. Kalau di dia mah Gus Dur. Di sebelah baratnya, di Maghribnya punya guru yang sangat besar, yang sangat terkenal, namanya Imam Ibnul Mashish atau Imam Ibnul Bashish atau Imam Ibnu Syisi. Dia punya sholawat namanya sholawat Mashisiyah. Upami jalma kena setruk di waos bae sholawat Mashisiyah dileet eta caina insyaallah waras. Sholat Mashisiyah. Kemudian saudara-saudara kalian, Abdul Hasan Asy-Syadzili punya guru namanya Imam Ibnul Mashish. Punya murid, Abdul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya Syarhul Hikam, yang diwaos ku urang sadayana masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah Subang. Jadi kalau Syarah Hikam itu adalah dari Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi dari Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili gurunya yang paling terkenal Imam Al-Wasiti, yang paling terkenal di Imam Ibnul Mashish. Tapi Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili punya guru lagi namanya Imam Muhammad, yaitu Imam Muhammad Harazim, Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya guru namanya Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya guru namanya Imam Abu Madyan. Saudara, sebetulnya Abdul Hasan Asy-Syadzili ini belajar langsung ke Imam Abu Madyan. Cuma ketika itu ketemu dengan senior
dengan orang yang lebih tua. Muridnya Abu Madyan siapa? Yaitu Imam Muhammad Saleh dan Imam Muhammad Harazim. Beliau juga ngaji ke Imam Muhammad Saleh, Muhammad Harazim. Makanya sanadnya Imam Abdul Hasan tidak langsung ke Imam Abu Madyan, tapi beliau memberikan sanad kepada seniornya yang beliau hargai dan beliau pernah ngaji walau harfan wahidan, dan itu adalah Imam Muhammad Saleh dan Imam Muhammad Harazim. Ini artinya apa? Orang belajar ilmu thariqah tasawuf ini tidak boleh meremehkan guru. Makanya saya di Buntet selalu mengatakan guru kalian bukan cuma saya. Guru kalian itu adalah senior-senior kalian yang ngajari kalian alif batata, yang ngajari kalian tajwidul Quran, yang ngajari kalian juz amma iqra. Itu juga guru kalian yang patut kalian hormati. Jaga hatinya, jaga pikirannya, jaga akhlaknya. Perlakukan beliau semua adalah seperti kepada saya. Karena yang namanya akhlakul karimah, adab bagi seorang santri bukan doktrin pesantren, tetapi itu adalah akhlak, adalah ajaran Nabi. Siapapun yang jadi gurunya walau harfan wahidan maka harus dihargai. Maka kalau kalian pengen barokah adik-adik sekalian ilmunya, siapa yang ngajar kalian, kalian harus hargai. Walaupun itu teman kalian, walaupun itu adalah lebih tua daripada kalian yang ada sama-sama mondok di pesantren ini Minhajut Thalibin, dihargai itu guru kalian. Kalian niat berkhidmat, jangan sakiti dia, jangan robah hatinya dia. Saudara-saudara sekalian, Imam Syafi'i pernah dawuh di dalam rangka mendapatkan barokatul ilmi, barokah keilmuan, sehingga futuhul qalbi, futuh terbuka hatinya menjadi ulama besar. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, jagalah hati guru kalian jangan sampai berubah. Jagalah keridoan guru kalian jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah tidak jadi ridho. Sebab kata Imam Syafi'i, saya selama hidup belajar, yang paling sulit saya lakukan bukan menghafalkan hadis, bukan menghafalkan rawi sanad, bukan al-jarh wa ta'dil, bukan belajar fikih usul fikih, bukan mengarang usul fikih qawaidul kulliyah, bukan menghafalkan Al-Qur'an, bukan. Semua itu mudah saya lakukan. Yang paling sulit saya lakukan adalah menjaga qalbus syekh, gurunya, hatinya guru. Yang paling sulit saya lakukan adalah menjaga hatinya guru jangan sampai berubah. Bagaimana caranya? La yataghayyar, jangan berubah kepada saya. Guru-guru saya, Imam Syafi'i punya guru 200 guru lebih. Bagaimana caranya Imam Syafi'i supaya datang guru tidak ada satupun titik di dalam hati gurunya rasa benci, rasa tidak suka, rasa tidak cocok pada Imam Syafi'i. Ini selalu dijaga, ya khidmahnya, ya adabnya, ya akhlaknya, ya bicaranya, ya sikap tingkah lakunya, itu semua dijaga. Makanya Imam Syafi'i menjadi orang besar, menjaga hatinya guru. Makanya kalau saudara kalian sudah diajar sama seseorang, kalau kalian sudah diajari terhadap sesuatu oleh seseorang, kata Imam Syafi'i, ana abdu man 'allamani harfan wahidan, saya adalah budaknya orang yang mengajari saya walaupun satu huruf. Saya niat berkhidmat, inilah barokah ilmu bakal turun. Saudara-saudara sekalian, contohnya siapa? Contohnya Abdul Hasan Asy-Syadzili yang punya thariqah Syadziliyah. Kalau saya sendiri thariqahnya Syattoriyah, karena di Cirebon tuh thariqah harus Syattoriyah ya. Saudara-saudara sekalian, Abdul Hasan Asy-Syadzili seniornya jadi gurunya, dicantumkan dalam syaratnya. Guru saya pertama adalah Imam Muhammad Saleh. Gurunya Imam Muhammad Saleh adalah Imam Muhammad Harazim. Semua itu seniornya beliau. Tidak langsung ke kayaknya Abu Madyan. Ini adalah cara para ulama menghargai keilmuan. Saudara-saudara sekalian, Imam Abu Madyan ini ulama kampung, tidak seperti Imam Al-Wasiti yang terkenal, tidak seperti Imam Ibnu Madya, apa seperti Imam Ibnu Masis yang masyhur. Kalau di Indonesia, kalau Imam Ibnu Masis mungkin seperti Bamaimun Zubair. Kalau seumpama Imam Al-Wasiti mungkin seperti Gus Dur, orang-orang besar. Tapi Abu Madyan ini ulama kampung, ada di sekalian. Ngajarnya anak-anak di kampung, ngajarnya orang-orang kampung, tapi banyak muridnya.
Imam Abu Madian ini saudara-saudara sekalian, kalau ngarang kitab nggak pernah ada titiknya. Dan itu bukan Abu Madian saja sebetulnya, ulama-ulama zaman dahulu kalau ngarang kitab itu tidak ada titiknya. Ada titik karena pabrik dan percetakan zaman sekarang titik semua. Malah kadang-kadang titiknya salah lagi. Koma main titik koma titik koma. Jadi upami ayat kitab banyak titiknya banyak komanya. Kita percetakan zaman ayeuna seperti percetakan Tiwari ya. Zaman kapungkur ayatnya istinaf, ayatnya wawu ataf. Ini wawunya ataf apa istinaf? Ini mana mubtada khobarnya? Itu harus bisa nerekam. Maka orang baca kitabnya ulama zaman dulu harus pinter, harus alim. Kalau nggak pinter nggak alim, mual ngertos. Titik mulainya di mana, akhirnya di mana. Saudara-saudara sekalian, makanya akhirnya banyak disyarahi pada ulama selanjutnya. Tidak ada titiknya. Dan tidak pernah dikasih nama, namanya kitab ini. Tidak pernah dicantumkan namanya Abu Madian. Lain zaman ayeuna teh upami damel kitabnya aralit teh sakieu. Tapi Masya Allah, kitab pengarang adalah Al-Ustad Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Haj, sebutin semua, GRS Profesor Doktor Adol Kiai Haji Kasmat bin Kadol MA. Padahal mah kitabnya aralit teh. Kira-kira di Subang ayatnya jalma kitu teh. Ya atuh umumna itu di Cirebon oge ayat sarua wae. Imam Abu Madian tarah pak nyantum ke namina. Ketika ditanya ya Imam, kunaon sababna anjeun upami damel kitab ngarang kitab tarah dicantum ke namina, tarah ayat titik dak. Di terakhir wae titik dak tik. Apa jawabnya Imam Abu Madian? Kata Imam Abu Madian, innallaha qad kallama ibadahu bil istimrar wa qad kallamani bi ilhamil ilm. Allah selalu mengajak bicara kepada hambanya, selalu kontinu, tetapi jarang yang ngerti. Dan Allah ngajak bicara saya dengan ilhal ilmu, karena ilmu itu fadlullah, anugerah dari Allah, bukan otak saya. Ketika Allah memberi ilmu, itu adalah dawuhnya Allah. Maka ketika Allah bicara sama saya cantumkan, saya jawantahkan di dalam tulisan kata-kata, saya tulis, dicatat. Ketika dicatat, saya tidak berani menghentikan Allah bicara. Kamu di depan raja kamu, apakah kalau seumpama raja lagi bicara, kamu berani menghentikan? Gua nggak berani, Imam. Saya juga. Apalagi Allah Maha Diraja, saya nggak berani menghentikan. Begitu sudah selesai mentok, baru saya titik-tik, berarti Allah selesai. Luar biasa tasawuf sopan santunnya Abu Madian. Itulah adalah gurunya ulama-ulama besar, sehingga seorang guru yang memiliki mentalitas yang sangat luar biasa, kesucian hati, kebesaran jiwa, kebesaran akhlakul kalimat dan adab ini, kehati-hatian di dalam menerima akhdul ilmi dan adaul ilm, yaitu adalah mengambil ilmu dan mengeluarkan keilmuan, ini sangat luar biasa. Makanya muridnya semua barokah semua. Abu Madian, makanya Abu Madian saya nggak berani ngasih nama, kan itu dari Allah kok, itu bukan karangan saya. Ternyata Abu Madian luar biasa. Abu Madian ulama kampung. Abul Hasan Asyadili punya guru Imam Al-Wasiti orang besar, punya guru Imam Ibnul Masyish orang besar. Tapi di dalam kalian baca kitab saudara-saudara Al-Mafakhirul Aliyah fi Tariqat Asyadiliyah, dibaca manaqibnya Imam Abul Hasan Asyadili, gurunya Imam Abul Hasan Asyadili ada Imam Al-Wasiti, ada Imam Ibnul Masyish, dan ada sebagian ulama besar. Tetapi kata ulama itu mengatakan wa akhadha al-khirqata syarifata sufiyah min syaikhihi Abi Madian. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah keilmuan, barokah kewalian, barokah luar biasa keilmuan intelektualitasnya Abul Hasan, sehingga jadi orang besar, jadi ulama besar, bisa buat torekoh, tak mentaksis torekoh Syadiliyah. Itu atas barokah gurunya. Siapa gurunya? Bukan Imam Al-Wasiti, bukan Imam Ibnu Masyish, tetapi di dalam sejarahnya yang membarokai kebesaran Abul Hasan adalah min syaikhihi Abi Madian, dari gurunya Abu Madian, guru kampung. Maka di sini antum la tufarriqu bainal masyayikh. Orang yang tasawuf, orang yang lagi belajar ilmu, orang yang belajar ilmu agama, jangan membedakan antara guru-guru. Wah, ini mah guru besar saya nih. Ini Kang Abbas nih guru besar saya, sandangannya saja doktor, pakai udeng-udeng gede seban traktor, tas besok kelapa-kelapa.
jubah kayak Batman arep mabur, kemudian sorban numpuk teluat tukang Abbas, guru besar saya upami Kiai Ade mau guru kampung wae tetap biasa ndasmu. Orang model seperti itu tidak akan dibarokai ilmu oleh Allah Subhanahu. Tidak akan jadi orang besar orang semacam itu, tidak akan bisa jadi punya murid yang sangat besar, terputus barokah ilmunya ketika dia punya muridnya di sana blangsak semua. Kunaon sababna? Eta mentalitas guru nak itu. Makanya saudara-saudara sekalian, anjeun sadayanya jadi guru bukan sekedar harus dita'zimi, bukan sekedar butuh diakhlaki, tapi anjeun sadaya harus punya akhlak, harus punya adab di dalam masalah keilmuan. Jangan bedakan antara guru-guru. Contohnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Saudara-saudara sekalian, Abul Hasan Asy-Syadzili gurunya Imam Abu Madyan. Abu Madyan itu gurunya siapa? Gurunya Abu Madyan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, Al-Ghawthus Samadani, wan Nur Sati'ul Burhani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah satu cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara, Abu Madyan orang kampung tapi dia punya akar besar, bonggole gede. Apa? Syekh Abdul Qadir muridnya jadi kiai kampung, tapi setrumnya besar, trafoknya besar, dinamonya besar, dipek ke setrum jungkel. Maka di sini saudara-saudara, anjen ketika pengen menjadi ulama besar, anjen kepengen menjadi barokah dan bisa membarokai murid-muridnya, ketika anjen itu buat pesantren, ingin buat pesantren, atau putra-putranya anjen buat pesantren, tidak cukup belajar di pesantren yang fasilitasnya mentereng, tapi guru nasahat ngertos. Itu dari mana gurunya terfaham? Asal yang penting fasilitasnya mentereng, ada komputernya, ada idenya. Pulang dari pondok pesantren jadi naon-naon mana, jadi gembel ilmu, jadi gembel masyarakat. Kunaon sababna? Ilmu tidak bisa membarokai. Kunaon sababna? Anjen tidak mencari akar yang besar. Abu Madyan orang kampung tapi akarnya gede. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang sadayana jalma-jalma arali tapi bonggolna saha belajar di Mbak Abbas buntet pesantren, di Mbak Mustahdi Abbas buntet pesantren, ngajinya ke saha ke Aba Fuad Hashim, ngaji ke Kiai Akil Kempek, ngajinya ke Kiai Said Gedongan, ngajinya di Ciwaringin, ngajinya di Manon Jaya, ngajinya di Lirboyo, ngajinya di Pelosok Pacul, Gual Jampas, di Sarang. Eta bonggol besar, eta kelak anjen upami jadi kiai walaupun kampung, kapan-kapan anjen bakal bisa menelurkan seorang murid yang akan jadi orang besar semacam Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kunaon sababna? Ieu bonggol. Makanya bonggolnya besar. Kalau ada kiai kampung Tegaduh sangat pernah mondok di Buntet tacan, Lirboyo tacan, Kempek Ardan tacan, abdi mah di dia bae mana eta namina kampung Jelpung namina. Ya sekitu-kitu wae, memang setrumnya sekitu. Saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara jangan sekali-kali, tapi jangan sekali-kali meremehkan guru. Jangan sekali-kali meremehkan guru. Sahapun gurunya kampung, walaupun ngajari kita alif batafa. Siapa tahu yang Allah menurunkan barokah keilmuan sehingga kita akan jadi orang besar, sehingga kita akan jadi orang pintar, sehingga kita akan jadi orang kaya, sehingga kita akan menjadi orang besar di Subang ini. Adalah jadi guru kampungnya, barokah guru kampungnya. Maka mintalah barokah kepada seluruh gurunya, sebab kalian jadi orang besar atau tidak, kalian jadi kaya atau tidak, hidupnya barokah atau tidak, sekarang kalian digantungkan pada hati gurunya. Maka dijenguk gurunya kalau sudah keluar. Kalau sudah keluar dijenguk, gurunya dijenguk, bang cicing baik di bumi, dirompok, dijenguk. Anjingnya mondoknya kemana? Ke Buntet, dongkap ke Buntet. Mondok ke Ciwaringin, dongkap ke Ciwaringin. Ke Lirboyo, dongkap ke Sarang, dongkap ke Sarang. Tegal Rejo, dongkap ke Tegal Rejo. Eta jenguk gurunya dijenguk. Pados barokah anjing. Tong cicing baik dirompok, akhirnya menjadi katak dalam tempurung, merasa lebih besar daripada gurunya. Dilaknat ku Gusti Allah, barokah ilmu moal didapatkan ke murid-muridnya, tak aya nu pinter tuh, tak aya nu agung. Kunaon sababna? Gurunya seperti itu. Paham? Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gadu guru saha Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Al-Mahzumi wal Makhrami wal Muharrami sarwa wae. Jadi kalau ada
jalma itu maksudnya ya Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Maksumi ya sanes Al-Mahrami ya sarua wae Al-Mahrami Al-Muharrami sarua. Jadi itu sama saja. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Mahrami salah, yang benar Al-Maksumi, lah berarti ilmunya tanggung. Makanya yang dibaca jangan kitabnya, baca kitab Mu'jamul Muallifin. Sama dengan Tirmidzi. Tirmidzi itu Musallatsut Ta. Baca kitab Mu'jamul Muallifin. Musallatsut Ta. Jadi boleh Turmudi, boleh Tarmadi, boleh Tirmidzi, boleh Tarmudi, boleh Turmadi. Jadi kalau sumpah ayat kiai Tarmudi, tapi anak Pak Kaji Tirmidzi, ya kenal-naon itu arubana leres wae. Jangan Tirmidzi salah, yang benar adalah Tarmudi. Ini jalma ilmu tanggung sok rewel gitu. Leres deh. Saudara-saudara sekalian, Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi eta gaduh guru saha. Gurunya adalah bapak dan ibu sadayana adalah Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi gaduh guru namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli, Qutbul Aqtab, yang melahirkan sebuah konsep wahdatul wujud dengan dawuhnya, falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makani. Ketika wajdun setelah telah memberitahu aku, maka aku tahu bahwa wujudmu ada di mana-mana. Maka konsep wahdatul wujud yang asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami diterapkan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syibli, diterima ku Thariqat Naqsabandiyah atau Qadiriyah Naqsabandiyah anu didamel ku Imam Khatib Sambas orang Kalimantan. Cerita tasawuf nih wong pungangan megel-megeli cangkem bae. Wis ngerti mantuk beres. Saudara-saudara sekalian, wahdatul wujud, awas anjeun upami can paham agama tong nyarios agama, can paham Quran tong nyarios Quran. Naon sebabna? Gara-gara mulutna anjeun jadi fitnah. Maka yang ditakutkan oleh baginda Rasul bukan Dajjal. Ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah ketimbang Dajjal. Sahabat kaget, naon ya Rasulullah? Al-jahilul mutakallimu fiddin. Ini orang jahil nakosorof nggak bisa, nggak pernah ngaji, tajwid nggak paham, langsung saja bicara masalah agama. Ini yang akan menjadi fitnah umatku zaman ayeuna di Indonesia seueur. Jalma eta can paham Al-Quran, can paham hadis, can paham nahwu sharaf, eta bertingkah laku seperti mufti besar, seperti ulama besar. Akhirnya dawuh-dawuhna, fatwa-fatwanya jadi fitnah antar umat Islam. Leres ente? Nah ini banyak saudara-saudara sekalian, subhanallah. Kita kadang-kadang itu karena fanatik kepada ini, fanatik kepada ini. Akhirnya apa? Akhirnya berantem gara-gara fanatisme, bukan gara-gara kebenaran. Ini namanya ibtigha al-fitnah, mencari fitnah. Saudara-saudara sekalian, ini kalau belum ngerti masalah agama jangan bicara agama. Ini di sini ada wahdatul wujud. Lah wahdatul wujud itu bukan wahdatul zat. Jadi wahdatul wujud itu tesarua sareng manunggaling kaula Gusti konsep Hindu tesarua anu patebih Pak. Kalau manunggaling kaula Gusti itu konsep agama Hindu, karena agama Hindu hampir sarua baik konsep ideologinya sareng agama Kristen. Ayat ilu Brahma Siwa Wisnu. Kemudian mewujud kepada di antaranya unsur alam, di antaranya bumi, api dan air dan angin. Itu sama dengan Zoroaster, yaitu adalah Azura Mazda. Pada waktu zaman kapur ada di Iran. Jadi terusan berarti beli ngerti bae sampai. Wis ngerti mantuk beres. Saudara-saudara, kalau wahdatul wujud eta beda. Maka dari itu Al-Imam As-Sayyid Muhammad At-Tijani. Sayyid Muhammad bukan Sayyid Ahmad. Kalau Sayyid Ahmad At-Tijani itu muassisnya. Ini seorang ulama besar. Ulama-ulama zaman sekarang. Itu gaduh kitab namanya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah. Di situ ada judul. Naon judulnya? Mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Wujud itu bukan zat, zat itu bukan wujud. Wahdatul wujud, apa bedanya dengan wahdatul zat? Kata Imam Muhammad At-Tijani mengatakan, kalau wahdatul wujud
itu keharusan bagi umat yang beriman kepada Allah. Kalau seandainya orang tidak memahami tidak ideologi wahdatul wujud, berarti anjen bisa disebut musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan akan terjerumus pada kemusyrikan. Tapi kalau wahdatul zat, menyatunya zat Allah dengan hamba, itu mustahil, nggak mungkin. Jadi yang mampu mewahdah kepada Allah, yang disebutkan oleh Allah mengatakan ana aqrabu minka min nafsik, saya adalah lebih dekat daripada kamu terhadap diri kamu sendiri. Wa ana aqrabu minka min hablil warid, saya adalah lebih dekat daripada kepada kamu daripada urat nadi kamu, lebih dekat saya. Pengaruh saya, kekuasaan saya, rahmat saya, siksa saya, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat dan wujud saya akan lebih bisa mempengaruhi kamu, akan lebih bisa berdampak kepada kamu, lebih dekat kepada kamu daripada sekedar urat nadi yang kadang-kadang diputus kalian bisa mati. Tapi Allah tanpa urat nadi putus, Allah bisa membunuh kalian, mematikan kalian. Pengaruhnya Allah itu sedemikian rupa di dalam kehidupan manusia, sedemikian rupa lebih hebat daripada darah kamu, lebih hebat daripada urat nadi kamu. Ini yang dimaksud oleh Allah, bukan zat. Allah masuk di dalam hamba itu bukan zat, naon? Wujud. Wujud itu asalnya wajada yajidu wajdan wijdanun. Naon eta wujdan? As-Sayyid Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Auliya mengatakan, saudara-saudara sekalian, wujud itu adalah perasaan manusia yang sangat dalam sampai mempengaruhi badannya, mempengaruhi hati dan fisik. Contoh, Sayyidina Umar pada waktu makmum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqnya baca ayat Al-Qur'annya, suratnya Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu Sayyidina Umar seolah-olah hari kiamat ada di depan. Kekuasaan Allah sangat luar biasa, kehancuran alam di depan mempengaruhi fisik Sayyidina Umar. Pingsan. Ini namanya wujud, wajdun. Satu hari ada sahabat yang pingsan gara-gara sahabat yang lain menjadi imam. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Subhanallah. Itu sahabat itu langsung bergetar, pucat, pingsan. Ini namanya wajdun. Ini pengaruh kalamullah yang sangat luar biasa. Kalau anjen belum bergetar, belum apa, makanya kata Allah yang namanya orang Islam, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Kenapa? Itu namanya wahdatul wujud. Pengaruh daripada kalamullah, pengaruh daripada zat dan asma'nya Allah kepada manusia itu aqrab min hablil warid, lebih besar, lebih hebat, lebih dekat daripada urat nadi yang bisa memutus tali kehidupan kalian. Saudara-saudara sekalian, ini namanya wujud. Dan yang namanya wujud itu tidak mesti harus ada zatnya. Yang namanya juga wujud, wajdun. Kalau Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kalian tidak tahu, mereka tidak tahu bagaimana itu onta diciptakan, langit ditinggikan, bumi dihamparkan, kemudian lautnya disebarkan, dilebarkan. Ini bukan berarti kita semua harus mentelang melihat melotot ke laut, melotot ke onta, tapi wa ma wara'al dzalika atau wa ma wara'al maujudat, di balik, di belakang penciptaan yang wujud itu ada wujud Allah, bahwa itu semua ada Allah. Melihat onta, di situ kita melihat wujud Allah. Melihat langit, di situ kita melihat wujud Allah. Melihat bumi, di situ kita melihat wujud Allah. Melihat pohon-pohonan, begitu hebatnya pohon, indahnya kembang melati, bagaimana manfaatnya Allah menciptakan pohon-pohonan untuk manusia. Seperti tadi kata Kiai Ade, itu bisa buat rumah, bisa buat apa, tanahnya bisa buat gendeng. Kalau tidak ada tanah, kumaha itu kehidupan manusia. Di situ ada wujud Allah. Ini yang disebut falamma aranil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makani. Wujudmu ada di mana-mana ya Allah, sehingga saya tidak bisa ingkar. Wahdatul wujud, melihat semua ada Allah, di mana-mana ada Allah. Makanya seorang yang sudah wahdatul wujud itu
bisa lupa sama Allah. Untuk kita keluar dari termasuk orang yang ghafilin, orang yang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, kita harus wahdatul wujud. Wahdatul wujud tidak mesti harus ada zat. Contoh, kalau seumpama jeruk, tahu jeruk nipis, rasanya naon jeruk nipis. Kemudian kedongdong, tahu? Saya tidak bawa kedongdong kan? Saya tidak bawa jeruk nipis dan kedongdongnya tidak ada zatnya. Saya mau menggambarkan sifatnya jeruk nipis dan kedongdong. Nih, kalau pagi-pagi belum makan, dibuka kulitnya, saya makan kedongdong. Saya tanya, mulutna anjeun sadaya ikut asem deh? Ikut kecut deh? Ini namanya wahdatul wujudnya jeruk, pengaruhnya jeruk ke manusia seperti itu. Padahal zatnya anjeun sadaya tidak lihat. Sudah, tidak ada zatnya, tapi wujudnya saja wajdun. Itu namanya anjeun wajdunnya manusia, wajdul insan. Nah ini saudara-saudara, kalau supaya jeruk saja punya pengaruh sedemikian rupa kepada anjeun sadaya, nah komodai Gusti. Jadi kalau supaya orang tidak melaksanakan wahdatul wujud, berarti anjeun imannya tidak sampai ke tenggorokan, apalagi ke hati orang sadaya. Nah, orang kalau imannya sudah di hati, maka harus wahdatul wujud. Orang wahdatul wujud tidak mungkin lupa kepada Allah. Tidak mungkin lupa kepada Allah. Bagaimana mungkin lupa wong Allah? Atau melihat ini ada Allah, melihat ini ada Allah, melihat bumi ada Allah. Wa fi anfusikum afala taqilun. Termasuk di dalam diri kalian, apa kamu tidak berakal? Apa kamu tidak mikir-mikir? Bagaimana logika kamu? Saya itu tanda-tanda kebesaran saya, wujud wajudnya saya menggunakan ada dalam kamu. Bagaimana kamu mungkin bisa lupa? Aneh saya, kata Allah. Seorang yang sudah iman betul-betul sudah wahdatul wujud tidak mungkin lupa kepada Allah, karena semua dikelilingi Allah. Ini adalah semua khususiatul ilahiyah, keistimewaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tidak bisa ingkar adanya Allah. Saya tanya, kalau sumpama saya bicara begini, didengerin, gitu saja kok repot, ingat siapa? Kembali ke laptop, ingat siapa? Karena itu khususiannya tukul. Gitu saja kok repot, khususiannya Gusti atau khususiannya Gus Dur hanya punya khususiat satu aja, gitu saja kok repot. Kalian langsung ingat Gus Dur. Tukul punya khususnya apa? Kembali ke laptop, kalian langsung ingat tukul. Sekarang saya tanya, kalian bisa tidak ingat tukul ketika saya mengucapkan kembali ke laptop? Bisa nggak? So, saya bilang kembali ke laptop, jangan ingat tukul. Bisa nggak? Bisa nggak? Itu makanya Allah, afala yang turuna ilal ibli kaifa khuliqat. Semua yang menciptakan Allah, gimana mungkin kamu bisa lupa? Aneh saya. Paham? Kalian kalau seumpama ada gitu saja kok repot, enggak ingat Gus Dur, ya aneh namanya. La yutasawwar, kata para ulama, tidak bisa digambarkan bagaimana cara lupanya. Nah ini, makanya saudara-saudara sekalian, zikir ketika itu sudah tidak berlaku lagi. Zikir dengan lisan tidak berlaku lagi, tapi zikirnya dengan hati, dengan pikiran. Buat apa zikir dengan lisan sementara hatinya lalai? Makanya ulama besar zikir dalam hati ketika diucapkan bisa dosa. Makanya ada seorang ulama besar nih, kadang-kadang kalian salah paham. Bizikrillahi tazdadu dzunub wa tan'asikul basair wal qulub. Dengan zikir kepada Allah dosa saya semakin banyak. Dengan zikir kepada Allah hati saya tidak karu-karuan. Ini ulama besar. Kalau orang Wahabi bukan, wah ini udah salah, ini musyrik, ini mungkin tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dasmu. Ini yang bicara waliullah, kamu itu bukan wali kok. Leres ente. Maksudnya naon? Ini artinya para ulama tidak bisa mungkin zikir yang biasa kalian lakukan, yaitu fi muqabalatin nisyan. Kalian ini kalau zikir menghadapi lupa. Kalian lupa kepada mobil, kalian lupa mau beli sesuatu, mau beli buku, dihafalkan buku.
Diucapkan buku, ditulis bukunya karena khawatir lupa sama buku. Kalian mau beli di pesen nih apa? Kata Kiai Mahfudnya pesen tuh di Jakarta beli minyak wangi ini mereknya apa? Mereknya seumpama Bulgari, tulis akhirnya diapalkan Bulgari supaya nggak apal di dalam menghadapi lupa. Betul tak? Maka begitu zikir kepada Allah juga fi muqabalatin lisan, menghadapi lupa. Berarti artinya ketika itu kalian banyak lupa kepada Allah. Bisa mungkin lupa kepada Allah ketika kalian mengucapkan Bulgari. Itu kenapa kalian mengucapkan Bulgari? Karena bisa jadi kalau tidak diucapkan lupa kepada Bulgari, lupa kepada minyak wangi, lupa kepada titipan, maka diucapkan terus itu titipan. Lah sekarang para ulama para kiai bagaimana? Saya ini nggak bisa lupa sama Allah, maka ketika zikir fi muqabalatin lisan, seolah-olah saya ini akan lupa, derajat saya turun, bahkan saya akan ditegur oleh Allah. Kenapa kamu zikir dengan lisan untuk menghadapi lupa? Apakah kamu masih lupa sama saya? Apakah kamu mungkin lupa sama saya? Apakah kamu bisa lupa sama saya? Seorang wali mengatakan, ya Allah, saya tidak mungkin bisa lupa kepada Engkau. Maka zikir saya ada di dalam hati dan pikiran dan di segenap jiwa dan raga, bukan sekedar zikir di lisan. Itu maksudnya bizikrillahi tazdaduz dzunub wa tan'akisul basair wal qulub. Itu jangan salah paham, ini adalah tasawuf yang sangat dalam. Ini kadang-kadang ayah ustaz tanggung main fitnah baik ada jalma tahlil la ilaha illallah la ilaha eta naon orang NU tahlil siga dansa bae gaplok bae jalma can paham masalah agama, ngomong agama leres ente. Nah rasulullah kepada ulama para kiai ini saudara-saudara sekalian, ini namanya Abu Bakar Asy-Syibliyah. Baru Abu Bakar Asy-Syibliyah. Abu Bakar Asy-Syibliyah tagadu murid namanya Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi anu gadu tarekat Junaidiyah mu'tabar, yaitu inda Nahdlatul Ulama, termasuk Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, Tijaniyah, Khalwatiyah dan lain-lainnya, Sanusiyah, Samaniyah dan yang lain-lainnya. Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi eta punya guru namanya saha? Abul Hasan As-Sirri As-Saqati. Ini seorang ulama besar, menjadi rahasia Allah. Banyak rahasia-rahasia yang terkandung, orangnya aneh bin ajaib. Itu orangnya kalau bicara langsung ditunjuk, kalau bicara langsung terbukti. Ketika Abul Hasan As-Sirri As-Saqati mengatakan, oh, kamu itu nanti akan meninggal, itu kelepek. Hampir sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada burung ditunjuk mati. Ya rihu khudhi ra'saha. Wahai angin, pegang tuh kepalanya. Pegang kepalanya langsung mati. Itu luar biasa. Namanya disebutnya As-Sirri As-Saqati. Abul Hasan As-Sirri As-Saqati punya guru namanya Imam Abul Faraj At-Tartusi. Imam Abul Faraj At-Tartusi punya punya guru namanya Imam Abul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha punya guru namanya adalah Said Musa Al-Kadhim. Bapaknya Said Musa Al-Kadhim punya guru yaitu bapaknya Said Ja'farus Shadiq Abul Fuqaha wa Abul Mufassirin. Said Ja'farus Shadiq punya guru yaitu bapaknya Said Muhammad Bagir. Makanya ada Syekh Subakhir yang mengislamkan tanah Jawa dengan memberikan penggadaikan kehidupan dan dirinya. Itu Syekh Subakhir asalnya Subakir bukan Subakhir. Subakir itu adalah Sayyid Muhammad Bagir. Tapi bukan yang ini, itu namanya sama. Termasuk muridnya Sayyid Muhammad Bagir yang ini. Habaib. Sayyid Muhammad Bagir punya guru siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin bapaknya. Sayyid Ali Zainal Abidin bapaknya punya guru namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain gurunya itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mir Rabbil alamin. Ini Thariqah Syadiliyah anu dicepeng ku Kyai Farid nyambung ke Kanjeng Nabi. Lagi zaman kapungkur eta satacana bulan Ramadan nek aya kejadian. Naon eta Kyai Farid eta mau dibunuh oleh seseorang mengatasnamakan agama. Bahaya. Eta ceritanya seperti ini, saya tanya langsung sama ibu nyainya. Ketika itu ibu nyainya masih terbaring di kamar lemah. Ibu nyai gimana sih asalnya kejadiannya? Jadi begini Gus. Awalnya ada orang bertamu
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf. Bukan berarti itu bukan berarti semua orang yang celananya cingkrang, jenggotnya panjang seperti itu. Tapi kebetulan dia seperti itu. Ashabul jenggot wal celana cingkrang. Tapi bukan tidak semuanya seperti itu. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ketemu sama kiai? Kata ibunya bilang, oh ya kiainya nggak ada, lagi zikir sama masyarakat tuh di masjid. Oh iya. Begitu tanpa permisi dia keluar dari ruang tamu, keluar pintu, balik lagi sudah bawa golok. Nih hati-hati makanya Kiai Anjen, Kiai Mahfud dijaga di dia. Bawa golok, tidak bicara lagi. Itu ibunya langsung dibacok kepalanya dengan teriak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar kafir, Allah Akbar musyrik. Ibunya jerit-jerit, dan kita ketahui, harus Anda tahu, ibunya itu hafizah Quran, punya guru, punya murid banyak itu. Astagfirullah, kata ibunya langsung dibacok berkali-kali. Ampunan, itu darah mengucur. Ibunya lagi bawa anaknya umur 7 bulan, minta tolong. Karena kejadiannya mendadak, akhirnya masyarakat dan anak santri tidak begitu begitu yang itu ponakannya Kiai Farid mau menolong, maksudnya mau menyerong ibu Nyai. Begitu mau menolong ibu Nyai, diambillah anak yang 7 bulan itu ponakannya langsung dipancung tangannya, hampir putus. Ibunya dibacok, eta sigam bacokin kambing, sigam bacokin ayam, itu teriaknya Allahu Akbar. Ya Islam zaman ayam nanti seernuk itu. Makanya jangan cuma bicara nyarios Islam. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah cara seperti itu benar apa tidak? Benar apa tidak? Orang seperti itu mengatasnamakan Islam, bacok ibunya yang hafizah Quran, hafal Quran, bacok seperti ayam, seperti kambing. Benar apa tidak, Pungangan? Makanya Cepeng NU paham Cepeng NU zaman ayeuna teh banyak sekali fitnah agama yang enggak benar. Cepeng NU, saudara-saudara sekalian, akhirnya ibunya masrah, ampun. Begitu itu ponakannya ngambil anaknya yang 7 bulan, dibacok, ditamplang, lari sambil kakinya mau terputus. Anak 7 bulannya itu kalau nggak diselamatkan itu mau dibacok juga. Dia tiba-tiba keluar, ibunya itu tangannya, Bu, luka bacokannya 17 bacokan, tangannya jari-jarinya putus semua. Akhirnya dipen supaya nggak cacat, dibacoknya gitu. Islam katanya Islam, teriakannya takbir. Paham deh? Makanya kata Kiai, hati-hati terhadap Wahabi, hati-hati tuh. Coba kalau mereka berkuasa di Indonesia, mati sadaya orang ahlu sunnah. Seperti yang ada di Irak, di Syria, jadi fitnah umat Islam. Atas nama khalifah, Libya dihancurkan atas nama khalifah. Ketika sudah hancur Libyanya, sekarang khalifahnya tidak pernah berdiri. Berantem antar umat Islam, saling membunuh antar umat Islam. Ujung-ujungnya mujahidin yang mengatasnamakan khalifah menjual kekayaan Libya kepada Amerika dengan murah. Konon katanya minyak Libya dijual ke Amerika itu harganya 3.000 perak. Yang tadinya dipertahankan oleh Muammar Gaddafi jangan sampai keluar, ini kekayaan Libya buat orang Libya. Ini sekarang dijual oleh mujahidin yang katanya mujahidin khilafah, itu katanya ternyata menjual ke Amerika murah. Amerika yang untung, dan itu memang senjata. Orang-orang semacam itu memang underbownya Amerika. Dari Saudi Arabia, Wahabi lepas masukkan untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi. Puluhan tahun Amerika tidak bisa menjatuhkan Muammar Gaddafi, termasuk sanksi ekonomi. Tetapi Muammar Gaddafi jatuh, dibunuh oleh sesama umat Islam, di mana umat Islam itu underbow daripada Saudi Arabia dan underbow daripada Yahudi untuk menghancurkan negara Islam yang diinginkan oleh Yahudi.
hati-hati makanya. Kalau ada orang mengharamkan tahlil, mengharamkan membid'ah-bid'ahkan selawat, hati-hati atas ayat fitnah keuangan. Yang nu kenceng Ahlus Sunnah, NU-nya, benderanya dipasang. Ibnu IPPNU-nya regenerasi, Banser Ansornya yang banyak, kiainya bergerak, tong cicing wae kiai. Kami anjel khidmah ke kanjeng Nabi, khidmat ke Nahdlatul Ulama. Maka saya itu enggak berani sama Ibnu IPPNU, saya enggak berani sama Fatayat Muslimat, apalagi kepada NU. Saya itu enggak berani kepada Banser-Banser. Kenapa? Mereka adalah khudamaul ulama wa khudamaun nabi, adalah para khadim-khadim, para pembantu-pembantunya, punggawa-punggawanya para nabi. Makanya saya enggak berani. Saudara-saudara, artinya saudara-saudara sekalian, itu orangnya lari keluar rumah. Begitu keluar rumah, di masjid itu ada orang-orang lagi zikir, diterjang sedaya. Kiai Faridnya didekap langsung, kepalanya dipegang, dibacoki Kiai Farid. Kiai Farid langsung, karena Kiai Faridnya bisa silat, langsung silat. Itu kepala gulunya Kiai Farid digorok-gorok itu. Orang pada lihat, Allahu Akbar, kafir, Allah Akbar, kafir, musyrik, bid'ah. Digorok. Untung Kiai Farid bibarokati dzikri ikumin tariqah syadziliyah, digorok berapa kali, digorok begini-begini sambil teriak takbir. Yang disebut nama Allah, yang disebut Al-Quran, yang disebut agama, mengatasnamakan agama, punya semangat agama, tapi menggorok para ulama, para kiai. Terak Pak, kata Kiai Farid digorok, mual, tidak mampan. Coba kalau seandainya bukan Kiai Farid, meren, os pae. Kiai Faridnya luka bacokannya ada 6 di sini. Setelah selesai orangnya tangkap, begitu tangkap bawa langsung ke Polda, karena ada indikasi keagamaan. Ternyata madhabnya madhab Wahabiyah yang mengharamkan zikir, mengharamkan tahlil, mengharamkan sholawat, membid'ah-bid'ahkan tarekat, membid'ah-bid'ahkan kunut, marhaban bid'ah ziarah kubur ke ulama musyrik. Ditanya kenapa anda mau ke rumahnya Kiai Farid, itu jawabnya sambil tersenyum, nggak ada nyeselnya, nggak ada getutnya, nggak ada nyeselnya. Saya ke situ memang datang sengaja untuk membunuh Kiai Farid dan anak-anaknya dan putra wayaknya dan keluarganya. Kenapa? Karena Kiai Farid sudah musyrik kafir, mengajarkan zikir kafir, mengajarkan Thariqah Syadziliyah itu kafir, musyrik kepada masyarakat. Jadi Kiai Farid dan keluarganya, ibunya harus dibunuh sama saya. Sambil tersenyum, subhanallah. Saya bilang kalau ada saya di situ gaplok sama saya. Islam model naon gitu. Paham? Paham tuh teman? Paham tuh? Maka kedanya pernah total. Siap tuh? Siap tuh? Siap tuh? Tak benteng itu kiai-kiainya. NU-nya dibesarkan. Makanya saya minta kepada Pak Bupati, barangkali nanti kalau disampaikan, harus waspada terhadap gejala-gejala itu. Di Irak, di Syria, di Syria, di Libya, sarwa wahai. Yang dibunuh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dibunuh adalah orang Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar, ahli tafsir di Timur Tengah, dibunuh bom bunuh diri, katanya jihad fisabilillah. Imam Said langsung meninggal dunia. Subhanallah. Mereka umat Islam tapi yang dibunuh umat Islam. Mereka umat Islam tapi yang dicaci maki umat Islam. Mereka umat Islam tapi benci kepada ulama dan kiai umat Islam. Gimana ini? Subhanallah. Disinilah makanya perlunya kita buat pesantren. Maka pesantren ini juga harus ada doktrinasi, harus ada ajaran tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya jangan melahirkan manusia-manusia yang bermesin darah manusia. Manusianya dijadikan sebagai mesin untuk membunuh sesama umat Islam atau membunuh manusia. Kita adalah umatnya Nabi, diajar oleh akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تجيرنا بها من النار وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Penyerahan syahadah khatmil Quran oleh Bapak Kiai Dr. Abbas Bilyasi Puadasim kepada Ananda Abdul Jamil bin Kiai Haji Mahfud Romli. Nanti yang lain oleh para guru-guru ya. Ini simbolik saja.